teks cerita sejarah. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melihat mengenai kompetensi dasar. Yang pertama KD 3.3 yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. Pada KD 3.4 yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Sebelumnya kita memahami terlebih dahulu mengenai tiga hal yang menjadi sejarah. Fungsi ya, apa saja fungsi dari teks cerita sejarah? Yang pertama adalah fungsi edukatif, yang kedua adalah fungsi inspiratif, dan yang ketiga adalah fungsi rekreatif. Fungsi edukatif di sini yang dimaksudkan adalah memberikan nilai pemahaman dan pendidikan kepada pembacanya sehingga para pembaca dapat memahami nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan atau nilai-nilai pembelajaran sehingga kita sebagai pembaca dapat paham secara menyeluruh isi cerita yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan, ya pemahaman, wawasan. Kemudian nilai-nilai inspirasi berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan yang dapat memacu kita untuk berjuang pantang menyerah, kemudian penuh semangat, yaitu nilai hiburan. Kemudian kita mencoba memahami kembali mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa. Yang kedua, bentuk teks cerita ya berupa cerita ulang atau recount. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal, dan yang keempat adalah memuat fakta sejarah atau rekaan. Ya, kemudian di sini dapat kita jelaskan kembali bahwa teks cerita ulang di sini berarti teks yang menceritakan kejadian itu peristiwa fakta. Ya, kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah cerita kita bisa memahami bahwa sebuah cerita itu harus ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi waktu yang ada di awal kalimat atau di tengah kalimat. Kemudian cerita itu harus didasarkan pada fakta sejarah atau rekaan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai ya berikutnya. Ya, mari kita cermati perbedaan antara teks novel sejarah dan teks sejarah. Yang pertama, teks novel sejarah harus bersumber dari cerita rekaan, kemudian ditulis oleh novelis, bersifat imajinatif, dan novelis tidak terikat pada fakta sejarah. Sedangkan teks sejarah bersumber dari kisah nyata, ditulis oleh sejarawan, kemudian rekonstruksinya berdasarkan fakta sejarah, dan sejarawan terikat oleh fakta sejarah. Ya, ini sudah pernah kamu tulis dalam catatan pada pertemuan kita pada pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi Bapak harapkan coba kamu pahami perbedaan-perbedaan ini. Selanjutnya yang kedua, ya kita melihat mengenai ya dalam hal ini kita coba melihat tentang perbedaan yang ditekankan di sini adalah bagaimana sumber cerita, penulisnya, sifatnya gitu ya. Apakah terikat oleh fakta atau tidak terikat oleh fakta. Kemudian coba kita cermati berikutnya, yaitu mengenai teks novel ya. Mari kita memahami kembali mengenai teks novel sejarah. Novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar atau asal muasal terjadinya sesuatu, bersifat naratif atau deskriptif, memiliki nilai kesejarahan, dan disajikan dengan daya hayal yang luas oleh si penulis. Dalam hal ini berarti penekanannya adalah ada penulisnya, kemudian daya hayalnya dipengaruhi oleh penulis, bersifat naratif atau deskriptif, kemudian bisa mengisahkan asal muasal terjadinya peristiwa, dan yang paling penting adalah menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu. Mari kita perhatikan cuplikan teks berikut, yaitu mengenai teks novel sejarah. Di sini judulnya ya adalah Gajah Mada bergelut dalam tahta dan angkara. Ya, bisa kita pahami dan kamu cermati dengan pelan-pelan cerita ini bahwa Gajah Mada adalah kisah fakta, namun dalam hal ini Tahta dan Angkara merupakan novel fiksi atau rekaan yang dikarang oleh pengarangnya.
Ya, jadi karena keterbatasan ruang dan waktu, ya kalian bisa melihat secara lengkap cerita ini pada atau di internet ya. Itu tentang Gajah Mada, tentang Angkara Murka dan Angkara Murka ya. Kemudian dari teks tersebut kita bisa melihat mengenai struktur teks novel sejarah. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di video sebelumnya, ya ada orientasi atau pengenalan situasi cerita, kemudian pengungkapan peristiwa. Ya, coba kita perhatikan di sini. Yang pertama, struktur yang pertama adalah mengenai orientasi. Ini adalah bagian orientasi. Jadi ini adalah bagian teks orientasi pada cuplikan novel teks sejarah ini. Selain dia juga mengenalkan mengenai pengenalan situasi cerita. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan peristiwa, bahwa dalam hal ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, bagaimana contoh atau maksud dari penjelasan tersebut ya bisa kita cermati pada contoh yang sudah ditunjukkan tadi. Ya, coba kita lihat. Jadi setelah bagian awal, setelah struktur pertama itu orientasi dan pengenalan cerita, maka dilanjutkan dengan pengungkapan peristiwa, yaitu harus menimbulkan berbagai masalah lainnya. Yang selanjutnya bagian yang ketiga adalah menuju konflik. Ya, dalam hal ini yaitu terjadi peningkatan masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Ya, di sini masalah muncul, kemudian peningkatan itu juga memuncak pada bagian-bagian ini. Jadi pada cuplikan tadi dapat kamu lihat bahwa ketika tokoh utama ya atau tokoh yang diceritakan mendapatkan banyak masalah, maka di situ terjadi bagian menuju konflik. Selanjutnya pada struktur novel sejarah berikutnya itu puncak konflik atau komplikasi. Dalam hal ini disebut dengan istilah klimaks ya, bagian paling inti dalam sebuah cerita ya, atau paling mendebarkan yang dialami oleh si tokoh. Jadi bagian paling puncak, bagian paling inti atau bagian paling mendebarkan dalam sebuah cerita pada teks novel sejarah itu disebut dengan klimaks ya, atau bagian puncaknya ya. Jadi di sini inti paling mendebarkan dan dialami oleh si tokoh utama atau tokoh yang diceritakan pada cerita tersebut. Selanjutnya unsur berikutnya adalah penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Di dalam bagian ini diceritakan nasib akhir semua tokoh ya setelah melewati bagian puncak atau bagian klimaks tadi. Dari sini sudah mulai muncul bagaimana masalah yang dihadapi oleh tokoh itu dibawa ya oleh pengarang. Ya, jadi nasib akhirnya pun kita bisa memahami dan mengetahui pada bagian penyelesaian atau pada bagian resolusi ini. Ya. Ya, apakah tokohnya misalnya meninggal, apakah tokohnya memenangkan sebuah pertandingan atau pertarungan, atau apakah tokohnya berhasil melawan musuhnya. Yang terakhir adalah bagian koda. Koda yang dimaksud di sini adalah tanggapan atau komentar pengarang terhadap isi cerita. Bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau melalui seorang tokoh, dan bagian ini bersifat opsional. Opsional di sini maksudnya adalah tidak semua cerita teks novel sejarah memuat koda, namun di sini bersifat opsional. Bisa saja cerita-cerita tersebut tidak ada. Ya. Atau ada juga yang menunjukkan bahwa koda ini memuat mengenai tanggapan komentar pengarang melalui si tokoh. Selanjutnya kita melihat mengenai ciri kebahasaan teks novel sejarah. Yang pertama adalah ya, ketika kita membaca sebuah novel sejarah, maka selalu dimulai dengan yang disebut dengan konjungsi kronologis atau konjungsi temporal. Maka contoh penggunaan kalimatnya ada kata-kata seperti sejak saat itu, mula-mula. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang bermakna lampau. Ya, dalam hal ini contohnya itu prajurit telah diperintah ya membersihkan gudang. Kemudian adanya penggunaan verba material. Ya, verba material yang dimaksud di sini adalah bersimpuh dan menggenggam. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata ganti atau pronomina. Ya, di sini yang disebut dengan adalah kata aku, mereka dan dia. Jadi
bagian yang kedua tadi, dari manakah kita mengetahui kalimat itu bermakna lampau? Ya di sana ada kata telah diperintah. Ya kata telah di situ adalah sudah selesai dilakukan. Kemudian pada verba material ini menunjukkan aktivitas ya yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan. Jadi penggunaan kata ganti pada kebahasa ikan dari tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Misalnya penggunaan banyak kata kerja yang menggambarkan situasi suatu tindakan ya dalam hal ini disebut dengan kata kerja material. Nah, di sini disebutkan misalnya ada kata Gayatri yang berdiri. Kemudian juga di sini ada Sri Gita Raja duduk bersimpuh, kata kerja material. Ya, kata berdiri bersimpuh berarti diawali dengan predikat dengan awalan ber. Ya, kemudian bisa. Jadi aktivitas yang disebutkan di sini adalah aktivitas yang nampak secara fisik. Jadi berdiri, bersimpuh. Kemudian misalnya menangis, ada di sini kata menangis. Jadi kata-kata itu disebut dengan kata kerja material. Ya, kemudian berikutnya misalnya ada pada kalimat terakhir di sini adalah menggenggam keris. Jadi kata menggenggam di sini adalah kata kerja material. Selanjutnya kita melihat pada kaidah teks novel sejarah itu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Jadi itu yang disebut dengan penggunaan kalimat tidak langsung atau cara menceritakan kembali tuturan seseorang. Perhatikan contoh berikut. Selalu diawali dengan kata menurut sang pati, Galeng telah ya periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Yang kedua, Buyung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Dalam hal ini disebut dengan istilah kata kerja mental. Ya, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. Dalam hal ini bahwa kata kerja mental itu tidak harus tampak aktivitasnya. Ya, jadi lawan dari kata kerja material. Ya, coba misalnya di sini kita perhatikan contohnya. Ya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Jadi kata kalimat di sini bahwa tidak dapat kita ya atau masih dirasakan, tidak dapat terlihat secara langsung. Contoh yang kedua, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Jadi penilaian, ya, penilaian di sini berarti ya misalnya memang mampu dan layak berada, ya berpikir misalnya. Berpikir di situ adalah kata kerja mental. Ya, jadi tidak bisa diindrai gitu ya. Itu yang disebut dengan kata kerja mental. Kemudian yang keenam adalah bisa kita lihat yaitu ya menggunakan banyak dialog. Ya, hal ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda ya pada teks tersebut atau pada dialog yang dimunculkan pada cuplikan cerita novel sejarah tersebut. Ya, perhatikan contoh berikut. Ya, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut. Maka Patik bakar. Surat apa? Nyi Gede Lontar ataukah kertas? Jadi kata tanda petik ganda itu menunjukkan penekanan suara atau menyatakan secara langsung. Nah, perhatikan contohnya. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Perhatikan contoh berikut. Ya, di sini Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan berapa prajurit harus mengakui bahwa wibawa Gajah Mada jauh lebih besar dari bawah Jaya Negara. Sri Jaya Negara bisa diajak bercanda, tapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada sang pemilik wajah yang amat beku itu. Jadi sini ada beberapa deskripsi language ya.
Misalnya ada kata wajah yang amat beku, kemudian di sini ada juga kata betapa besar wibawa Gajah Mada, nah, dan jauh lebih besar wibawa Jaya Negara. Itu merupakan deskripsi language. Selanjutnya kembali kita memahami di sini, yaitu mengenai nilai-nilai, ya, nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Mari kita saksikan, yaitu nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Ya, jadi nilai-nilai dalam teks novel sejarah, ya, ada beberapa nilai hal atau yang seperti yang sudah kamu lihat di buku paketmu atau buku paket kita bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa nilai di sana mengenai nilai budaya. Ya, nilai budaya di sini yaitu berhubungan dengan ada istiadat atau tradisi turun temurun. Kemudian nilai agama berarti berhubungan dengan hubungan antara tokoh dengan Tuhan. Kemudian sosial di sini yang disebut dengan sosial adalah hubungan antara tokoh dengan tokoh lain. Ya, benar sekali. Jadi ini kalau kita membaca sebuah karya sastra, dalam hal ini adalah teks novel sejarah, maka identifikasi nilai dalam teks tersebut adalah hal yang amat sangat penting. Karena apa? Karena nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi nilai budaya berarti nilai-nilai yang berkaitan dengan keseharian, ya, dalam bermasyarakat, ya, dalam tradisi. Kemudian nilai agama adalah bagaimana kita mengimani sesuatu, apakah itu misalnya hubungan kita dengan sang pencipta atau dengan Tuhan. Kemudian adalah nilai sosial, yaitu, ya, hubungan antara tokoh dengan tokoh yang lain, ya, baik secara sosial. Kemudian adalah nilai etika atau moral. Dalam hal ini yang disebut dengan nilai etika dan atau moral yaitu berkaitan dengan akhlak atau perilaku tokoh, ya. Kemudian dalam hal ini juga etika atau moral yang dimaksud di sini yaitu harus memberikan petua atau ajaran berupa ajaran-ajaran kebaikan atau ajaran-ajaran moral, ya. Jadi tentu kita mengetahui bahwa seorang yang memiliki moral yang baik maka dia disebut memiliki akhlak dan perilaku yang baik, ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya memiliki nilai kebaikan. Kemudian terakhir atau yang berikutnya adalah mengenai nilai-nilai estetis. Estetis di sini yang disebut dengan yaitu adalah keindahan. Keindahan apa? Keindahan mengenai teknik pembangunan cerita atau fakta cerita atau mungkin adalah struktur pengembangan cerita. Ya, itulah beberapa yang menjadi nilai-nilai dalam teks novel sejarah yang bisa kita cermati. Coba misalnya kita perhatikan seperti apakah bentuk dari identifikasi nilai moral. Perhatikan cuplikan berikut ini. Ya, jadi dalam kutipan teks tersebut maka dapat kita perhatikan bahwa, ya, nilai moralnya dalam kutipan teks di atas adalah ketakutan membela kebenaran, ya, sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Dalam hal ini tentu kita tidak boleh takut membela kebenaran karena, ya, dalam tradisi manusia bahwa kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan tentunya, gitu, ya. Selanjutnya mari kita perhatikan mengenai nilai agama dalam sebuah cuplikan teks novel sejarah. Nilai agama seperti tadi yang sudah dijelaskan yaitu nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, pada cuplikan ini, ya, pada cerita Gajah Mada tadi dapat kita lihat ada cuplikan nilai agama, ya. Nilai agama di sini yaitu mengenai, ya, tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama. Ada di sana yang mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Ya, di sini ketika rakyat memiliki keyakinan mengenai mendoakan rajanya Kertajasa, maka di situ terdapat nilai-nilai agama, gitu, ya. Oke, mudah-mudahan bahwa nilai agama ini tentu adalah nilai-nilai ketuhanan, ya, bagi orang-orang yang meyakini agamanya, gitu, ya.
Kemudian ya, misalnya bisa kita saksikan mengenai nilai sosial. Dalam cuplikan berikut, ya sebelum kita melihat cuplikannya, maka nilai sosial tadi adalah nilai-nilai berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dan masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan yang tadi ya. Ya, perhatikan cuplikan berikut ini. Ya, ini adalah sebuah cuplikan cerita dari Pramudia Nantatur. Ya, jadi dalam kutipan ini atau dalam kutipan tersebut di atas ini bahwa nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Jadi ketika ada niat untuk membantu seseorang dalam suatu tatanan masyarakat, maka di situ dapat dikatakan terdapat nilai sosial, ya. Baik antara individu atau kelompok atau antara orang dengan orang lain. Selanjutnya adalah nilai estetis, ya. Nilai estetis yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Ya, dari cuplikan tadi, dari cuplikan cerita tadi dapat kita perhatikan paragraf berikut. Ya, ini adalah sebuah paragraf, maka dapat kita simpulkan atau dapat kita tunjukkan bahwa nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Ya, teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, ya, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri cerita tersebut. Ya, selanjutnya kita melihat mengenai nilai budaya. Ya, nilai budaya di sini adalah nilai yang dapat memberikan, ya, nilai-nilai yang berkaitan dengan kemasyarakatan tadi sebut itu yang dijelaskan tadi. Jadi dalam cerita tadi tentang Raja Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara, maka nilai budaya yang dimaksud di sana adalah budaya dalam kutipan ini adalah bahwa nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru dan segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Ya, itu adalah nilai budaya pada cuplikan tersebut. Jadi itulah penjelasan kita mengenai teks novel sejarah pada pertemuan kali ini. Ya, sebagai pesan penutup, ya, coba kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Maka belajarlah dari sejarah. Itulah yang perlu menjadi pencermatan kita pada pertemuan kali ini. Semoga kamu mengerti, ya. Apabila ingin mendalami mengenai materi